Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, pada kali ini kami akan membahas tentang semikonduktor. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Mutmainnah Badu, Yusrawati, Ernayanti, dan Luis Alberto. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pengertian semikonduktor, jenis-jenis semikonduktor, prinsip kerja semikonduktor, dan peran penting semikonduktor dalam elektronika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernayanti. Di sini saya akan menjelaskan pengertian semikonduktor. Semikonduktor adalah jenis material yang memiliki sifat konduktivitas listrik yang berada di antara konduktor dan isolator. Konduktor yaitu material yang mudah mengalirkan listrik, sedangkan isolator adalah material yang sulit mengalirkan listrik. Sifat semikonduktor ini disebabkan oleh struktur kristalnya yang memiliki celah energi yang sempit antara pita valensi dan pita konduksi. Pita valensi adalah pita energi terakhir yang terisi penuh oleh elektron-elektron, sedangkan pita konduksi adalah pita energi di atas pita valensi yang kosong atau terisi sebagian oleh elektron-elektron. Semikonduktor memiliki peran penting dalam teknologi modern, khususnya dalam industri elektronik dan komputer. Dioda, transistor, dan berbagai komponen konduktor lainnya menjadi dasar berbagai perangkat elektronik, termasuk komputer, telepon seluler, lampu LED, dan berbagai sistem kontrol otomatis. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis semikonduktor. Nah, jenis-jenis semikonduktor kita bagi ke dalam dua bagian, yaitu semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Nah, yang pertama adalah semikonduktor intrinsik, yang merupakan semikonduktor dengan bahan penyusun yang masih murni dan belum tercampur atau dikotori oleh atom lain. Nah, pada semikonduktor intrinsik, jumlah lubang atau hole dalam ikatan sama dengan jumlah elektronnya yang terdapat di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah semikonduktor ekstrinsik, yang merupakan semikonduktor yang bahan penyusunnya sudah tercampur oleh atom lain untuk mendapatkan atau meningkatkan sifat tertentu. Nah, penambahan campuran semikonduktor oleh atom pengotor disebut doping. Nah, penambahan bahan pengotor semikonduktor dapat menambah lubang atau hole pada semikonduktor. Nah, dari pemberian doping tersebut, semikonduktor memiliki tipe, yaitu tipe negatif dan tipe positif. Materi selanjutnya adalah prinsip kerja semikonduktor. Prinsip kerja semikonduktor tipe P dan tipe N berbeda. Karakteristik dopan yang ditambahkan ke dalam bahan semikonduktor menentukan prinsip kerja masing-masing. Semikonduktor tipe N memiliki konsentrasi pembawa muatan yang sangat tinggi ketika semikonduktor tipe N diberi tegangan pada kondisi bias maju dalam rangkaian junction PN, di mana terminal positif diletakkan pada tipe P dan terminal negatif diletakkan pada tipe N, maka terjadi dua hal, yaitu elektron-elektron dari wilayah tipe N bergerak menuju zona netral dan bergerak ke arah lain. Arus elektron dibentuk di sepanjang junction PN sebagai hasil dari proses ini. Dalam kondisi bias mundur atau bias balik, di mana terminal positif terletak pada tipe N dan terminal negatif terletak pada tipe P, medan listrik internal memperluas zona netral. Ini mencegah elektron dari wilayah tipe N dan lubang dari wilayah tipe P untuk bergerak yang menghambat aliran arus. Dalam rangkaian junction PN, semikonduktor tipe P diberi tegangan pada kondisi bias maju dengan terminal positif pada tipe N dan terminal negatif pada tipe P, maka akan terjadi hal ini, yaitu karena medan listrik internal, lubang di wilayah tipe P bergerak ke zona netral atau lapisan penurunan di sekitar persimpangan PN. Zona netral adalah area bebas pembawa muatan bebas. Beberapa lubang dari wilayah tipe P dapat bergerak ke wilayah tipe N berinteraksi dengan elektron-elektron yang ada di sana. Ini menghasilkan arus hole di sepanjang junction PN. Dalam kondisi bias mundur atau bias balik, di mana terminal positif terletak pada tipe P dan terminal negatif terletak pada tipe N, medan listrik internal memperluas zona netral. Ini mencegah lubang di wilayah tipe P dan elektron di wilayah tipe N untuk bergerak yang menghambat aliran arus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan peran penting semikonduktor dalam elektronika. Nah, yang pertama itu penguat sinyal. Dalam banyak aplikasi elektronik, semikonduktor seperti transistor digunakan sebagai penguat sinyal. Mereka memiliki kemampuan untuk menguatkan sinyal listrik yang memungkinkan mereka untuk mengontrol arus yang lebih besar. Nah, yang kedua itu penyiar dan pengalir arah.
Dioda, sejenis semikonduktor, dapat berfungsi sebagai penyearah dengan mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Selain itu, dioda juga dapat berfungsi sebagai pengalih arah, yang berarti arus dapat mengalir hanya dalam satu arah tertentu. Nah, yang ketiga itu sumber cahaya. Light emitting diodes, atau sering kita dengar dengan LED, adalah semikonduktor yang menghasilkan cahaya sebagai hasil dari energi listrik. LED digunakan dalam layar, penerangan, dan indikator pada perangkat elektronik.